Oh, kamu sakit apa sayang? Pendarahan sampai 3 minggu belum sembuh, terus akhirnya di rumah sakit Injoain. Di mana itu, daerah mana sayang? Daerah Tinsuwai. Di daerah Tinsuwai? Oke. Terus aku kan ini lagi di infus darah 1 kantong, ini baru masuk 1 kantong. Oke, sorry, kamu tahu aku dari mana sayang? Iya, aku kan follow Facebooknya Miss Yuni. Oke, terima kasih sekali. Jadi kamu tahu kan secara langsung dan tidak langsung suaramu masuk di YouTube sama di Facebook. Kalau boleh tahu, kamu sakit apa sayang? Anemia. Anemia. Oke, pendarahan atau kurang darah? Pendarahan, jadi datang bulan selama 3 minggu nggak berhenti, sampai kayak gumpalan darah gitu kan selama 3 minggu. Jadi kayak orang pendarahan gitulah, sampai 1 malam nggak bisa tidur, ganti sontak berkali-kali gitulah. Aduh. Oke. Terus ini lagi di infus darah 1 kantong, baru masuk 1 kantong. Oke. Ya, saya minta doanya ke teman-teman sama Miss Yuni lah, namanya kita satu perjuangan. Siap. Kamu ada sesuatu yang dibutuhkan nggak sayang? Pempes atau apapun? Enggak usah, enggak perlu itu. Udah agak ini sih, maksudnya minta doanya ya, mudah-mudahan selanjutnya enggak ada keluhan apa-apa lagi. Siap. Saya akan meminta doa pada teman-teman yang lain agar kamu cepat diberikan kesembuhan. Kamu bekerja di Hong Kong sudah berapa lama sayang? 12 tahun. 12 tahun, satu majikan? Satu majikan? Iya. Oh, berarti kira-kira tubuhmu masih kuat untuk bekerja atau kamu memilih untuk pensiun lebih awal? Masih kuat. Amin. Masih kuat. Amin. Saya bantu doa. Masalah yang lain-lain itu nggak ada penyakit apa-apa, cuma ya itu karena pengeluaran darah terlalu banyak, dokter bilang gitu. Aku kan tanya hame hoyim chong mbui kayak hame yu monoposa maya lego di lokon toko di vida. Itu awal-awalnya seperti apa sayang? Sakit seperti itu awal-awalnya gimana? Ya jujur terus terang ya Miss, aku korban cari cowok lah. Aku janda selama 18 tahun, aku dibohongi, ternyata kenal 1 tahun cowok di Korea. Dia udah ngomong sama orang tua aku, ternyata dia itu masih punya istri. Itu mungkin namanya kalau orang ngomong bilang keke ya. Oke, jadi kamu emosi tidak terkontrol, marah tidak terkontrol, akhirnya berefek pada emosimu. Emosi nggak terkontrol, terus selalu hari-harinya cuma dituduh, curiga, cemburu, tapi nggak ada alasan apa-apa. Akhirnya karena dia menutupi kesalahan sendiri, ternyata ya Allah itu maha adil ya Miss. Betul. Kita nggak salah. Alhamdulillah Allah menunjukkan sebelum kita melangkah. Alhamdulillah ternyata dia masih punya istri. Aku kecewa, benar-benar suatu pengalaman untuk kita seorang single parent lah Miss. Iya. Selama 18 tahun aku nggak terbuka untuk laki-laki, cuma hanya semangat untuk muliain anak, untuk besarin anak-anak gitulah, karena kita single parent kan. Betul. Jadi selama kita, ya dulu aku pergi ke Hong Kong, anak umur yang gede 4 tahun, yang kecil baru 8 bulan. Hanya modal apa? Bismillah sama uang dari sponsor itu aja. Alhamdulillah aku bisa, anakku sekarang yang gede udah kerja, yang kecil masih tinggal setahun lagi lah SMK. Udah mulai selesai. Dan kejadian sampean marah sama cowok Korea itu berapa tahun belakangan ini, Mbak? Ya dalam 6 bulan kebelakangan sini kan kita hubungan baru 1 tahun, terus yang 3 bulan 4 bulan itu nggak kenapa-napa, dia kesininya curiga terus. Jadi isinya kenapa ya aku dicurigain terus, tapi aku nggak merasa. Yang kalau aku bilang ya apa kenapa sih majikan aku aja 12 tahun percaya sama aku. Betul. Kenapa dia sendiri nggak percaya gitu. Jadi oke lah, nggak sengaja aku menemukan Facebooknya dia, akhirnya aku tahu semua terbongkar. Ya mungkin Allah itu menunjukkan untuk kita tahu, mungkin untuk disinilah aku tahu dia itu masih punya istri sah. Akhirnya aku diteror Mir,
begitu tahu aku diteror sama Sama siapa ya? Hai. Hai. Oh, sebentar ya. Kan Vanessa. Hai. Miss, maaf ya Miss, tak matiin dulu ya Iya Miss. sayang, iya sayang, iya sayang. Iya, oke oke. Yo 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 yo, bye 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 bye. Oke Mbak, ini adalah korban penipuan. Saya nggak bisa ngomong apa ya. Ini adalah korban penipuan laki-laki Korea yang mengaku single, kenal di Facebook, terus akhirnya dia drop, dia emosi tidak terkontrol, membuat dia pendarahan, di mana saya nggak tahu mau ngomong apa ini. Ternyata di luar sana kita masih banyak garangan-garangan yang berkeliaran ya. Jadi memang targetnya adalah kita, para TKW. Saya sangat sedih sekali dia sampai sedrop itu gara-gara mikirin laki-laki yang membohongin dia. Laki-laki yang dicintai dia yang dari Korea itu ternyata sudah punya istri di Indonesia dan sudah datang di rumah orang tuanya dan saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Gimana rasanya gitu loh. Punya harapan penuh pada laki-laki itu. Saya tidak tahu apakah keuangan juga berjalan ke sana apakah tidak ya. Jadi keuangan itu dan tiba-tiba dia seperti ini. Harus seperti apa? Dia harus seperti apa dan bagaimana? Saya tahu ini penderitaan yang sangat tidak mudah ya Mbak ya. Jadi dia memendam amarah, memendam emosi selama 3 bulan sampai dia pendarahan. Saya nggak tahu mau harus ngomong apa lagi. Di sini adalah kita itu kebanyakan memang sekali lagi saya selalu bilang kita itu butuh kasih sayang, kita itu butuh cinta, kita itu butuh waktu dari orang-orang yang mengatasnamakan cinta. Tapi kita kadang-kadang lupa menyayangi diri kita sendiri, kita berikan sepenuhnya pada laki-laki yang memberikan ruang untuk kita lebih baik lagi. Tapi ternyata laki-laki itu adalah garangan dari Korea. Sekarang dia masuk rumah sakit 3 minggu, sudah 3 minggu ya, dan dia sekarang 1 kantong darah mengalir di tubuhnya. Ini yang pertama, dan yang kedua, buat teman-teman di luar sana, dia minta doanya ya Mbak ya. Semoga dikuatkan, semoga Tuhan mengangkat penyakitnya dan kita semua dijauhkan dari malapetaka, baik yang ringan ataupun yang berat. Tuhan, kami mengais rezeki, mau tidak mau, percaya tidak percaya, kehidupan kami penuh liku-liku. Jadi saya rasa bukan cuma satu Mbaknya ini aja ya yang kena garangan. Saya tidak tahu garangan dari Taiwan, garangan dari Korea, garangan dari Jepang. Sampai sebegitunya loh Mas, sampean punya efek dalam kehidupan seseorang. Buat mas-masnya yang di luar sana, jika kamu ingin mempermainkannya, sebaiknya jangan pernah melakukan itu lagi. Karena saya percaya dengan karma, jika hari ini kita tidak menuainya, suatu saat akan berbalik lagi pada kamu. Hari ini karena masalah percintaan dan tahu bahwa dia sudah memiliki istri, sampai membuat dia drop sebegitunya. Saya tidak tahu ngomong apa lagi Mbak, saya cuma minta doanya, semoga Mbaknya ini cepat diangkat penyakitnya, sembuh dan kembali beraktivitas, dia masih punya tanggungan anak-anaknya yang masih kuliah. Jangan sampai karena cinta dia putus asa. Jangan sampai karena cinta dia gagal dalam perjuangan hidupnya. Dan buat sampean Mbak yang saat ini sedang jatuh cinta sama suami orang, yang saat ini jatuh cinta sama suami orang, siapkan hatimu, karena kapanpun dia akan datang untuk menyakitimu. Bahkan saat cintanya berakhir, dia akan terus menerormu, dia akan terus menghantuimu, karena dia tahu dia tidak bisa mendapatkanmu, tidak bisa mendapatkan uangmu. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang sedang jatuh cinta lewat online, ingat saya bilang ini tidak semua ya, tidak semua laki-laki sama. Saya tahu itu, tapi lebih baik berhati-hati. Bukan saya menyuruh Anda curiga dengan pasangan Anda, tapi berhati-hati dengan pasangan yang tidak Anda ketahui latar belakangnya, apalagi yang Anda tidak kenal latar belakangnya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, saya bahagia, Anda bahagia, dan kita semua bahagia. Amin.